Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata mati suri hampir mendapat azab pedih karena perbuatan di dunia. Kondisi mati suri sampai saat ini masih menjadi misteri dan erat kaitannya dengan perbuatan selama di dunia. Fenomena mati suri yang cukup langka ini pernah dialami Abah Hadi, pemuka agama yang berasal dari Lampung Timur. Dalam istilah medis, mati suri bisa disebut Lazarus Syndrome, sebuah kondisi kembalinya fungsi jantung dan pernapasan. Sedangkan menurut agama, mati suri adalah kondisi ujung tali roh terlepas tetapi jenazah masih hidup karena ujung lainnya masih terikat, mirip seperti orang tertidur. Saya mengalami mati suri itu 12 jam. Waktu itu saya mengalami kematian dan merasakan roh saya keluar dari tubuh. Ucap Abah Hadi seperti dilansir mapaibandung.com dari kanal YouTube Aida Afifa pada Jumat 4 Maret 2022. Abah Hadi, seorang penceramah di daerahnya, merasakan saat mati suri yang mengerikan dan tak pernah dilupakannya. Narasumber dapat merasakan dirinya tengah dimandikan, dikafani, disolatkan, dimasukkan ke dalam keranda, digotong sampai pemakaman hingga kemudian dikubur. Peristiwa tersebut sangat nyata betul. Setelah jasad dikubur, saya mengalami kejadian yang sangat-sangat menegangkan dan menakutkan. Tutur Abah Hadi. Menurut pengakuannya, saat di alam kubur ia mengalami berbagai kejadian menakutkan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saat saya menunggu malaikat mungkar nakir, itulah rasa yang sangat luar biasa cemas, takut, dan segala macam saya rasakan. Ucap Abah Hadi. Saya menunggu kehadiran malaikat mungkar nakir dengan hati gemetar luar biasa, sambungnya. Cukup lama ia menunggu kehadiran malaikat tersebut, tapi tidak kunjung datang. Dalam keadaan seperti itu, Abah Hadi melihat sebuah kuali atau cawan yang sangat besar berisi air mendidih di atas kepalanya. Kuali tersebut berisi air yang sangat panas dan mampu melelehkan apapun yang dilewatinya. Ibaratnya kalau air itu menetes di besi, langsung meleleh karena saking panasnya air yang mendidih itu, ucapnya. Menurutnya, saat itu tak ada siapapun di sekitarnya, hanya ada dirinya seorang diri dengan kuali tepat di atas kepalanya. Karena ada kuali di atas kepala, dengan sendirinya kepala saya bergerak melihat ke atas, kemudian mulut saya terbuka menganga lebar, seperti orang kehausan, dan tahu-tahu kuali itu miring seperti ingin mengalirkan air, sambungnya. Ketakutan semakin menjadi karena kuali tersebut semakin miring ke arah mulutnya. Abah Hadi kemudian memakik menjerit dan meminta pertolongan kepada Allah. Saat situasi semakin genting dan menegangkan, tak lama ia mendengar suara teguran berupa kutipan ayat Al-Quran surat Ash-Shaf, yang artinya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran surat Ash-Shaf ayat 3. Kenapa saya dapat teguran seperti itu? Saya teringat dan menyadari yang dilakukan di dunia dulu. Selama ini saya senang ceramah dan khutbah, mengajar kebaikan. Ternyata ceramah yang saya lakukan selama ini belum pas dengan perbuatan saya. Tutur Abah Hadi. Sehingga cerita salah satu anggota keluarga Abah Hadi mendapat firasat keberadaan dirinya yang masih hidup. Mereka membongkar makam dan mengeluarkannya dari dalam kubur. Saat saya sadar, semua orang tercengang campur takut karena posisi saya sudah dikafani. Jadi tidak percaya kalau saya hidup kembali, ucapnya. Di akhir kisahnya, Abah Hadi masih memperbaiki diri agar siap menghadapi kematian yang sesungguhnya. Namun usai kejadian dan pengalaman mengerikan mati suri tersebut, Abah Hadi tidak mengisi undangan ceramah sampai saat ini. Kisah nyata, dibongkar 30 menit dikubur karena salah lokasi, jenazah ini jadi mengerikan. Kisah nyata berikut ini terjadi di Malaysia. Seorang pria mengalami hal mengerikan setelah jasadnya dikubur 30 menit. Ada api menjalar dan ketika kuburan itu dibongkar, jenazahnya hangus terbakar. Diceritakan oleh seorang ustadz, jika siksa kubur akan sangat pedih bagi orang-orang yang tidak menyiapkan kematian dengan baik. Begini kisahnya yang dilansir dari Kisah Hikmah. Saat itu pria itu baru saja menikah dengan istrinya yang sangat cantik. Kehidupan keduanya bikin tetangga iri dengan keharmonisan mereka. Namun sayang pria itu tidak berumur panjang saat begitu menikmati kehidupan bersama istrinya yang cantik, ia meninggal dunia.
Saat pria itu meninggal, baru saja tetangga melangkahkan kaki di pintu masuk. Tercium bau yang tidak enak. Walau sebenarnya ruang telah disemprot aroma, di tiap-tiap pojokan ditempatkan kampar untuk kurangi bau tidak enak itu. Walau demikian bau itu tetap dan pelayat yang datang serta-merta tutup hidung supaya tidak tercium bau tidak enak itu. Orang-orang yang memandikan jenazah juga sangat terpaksa mesti memakai masker supaya tak tercium bau tidak enak itu. Anehnya air kotor serta bau yang keluar dari perut Karta tidak ingin jadi kering. Sesudah usai disolatkan, jenazah itu dibawa ke tanah pemakaman dengan memakai mobil ambulans. Sesampainya di pemakaman liang kubur juga sudah dibuat persiapan. Sesudah proses pemakaman usai, tidak beberapa lama rombongan siap kembali kepada mobil. Tiba-tiba datanglah sebagian lelaki yang tergesa-gesa yang mengatakan jika jenazah pria itu tidak boleh dikubur di sana, lantaran tanah tersebut sudah dibayar. Tanah ini telah jadi kafling pemakaman keluarga orang lain. Tetangga yang bingung akhirnya menuruti dan menggali kembali kuburan pria tersebut. Baru 30 menit di dalam kubur, jenazah pria itu malah bikin warga panik dan merinding. Kebanyakan orang tercengang lihat jenazah itu. Bagaimana tidak, kain kafan putih yang membalut beralih jadi abu-abu. Kalau pergantian warna itu dikarenakan oleh tanah makam yang berlumpur, pasti warnanya coklat kemerahan, bukanlah abu-abu. Hal semacam ini pasti bikin tanda tanya besar di hati beberapa pengantar jenazah. Saat mayat itu hendak diangkat, orang-orang yang mengangkatnya keheranan. Lantaran ukuran jenazah itu jadi makin pendek dari awal mulanya. Akibatnya sisi ujung kain kafan itu jadi terlihat lebih panjang dari yang semestinya. Ustadz tersebut sampai heran apa yang terjadi dengan jenazah pria yang dikenal baik tersebut. Apalagi ketika kain kafan dibuka, karena harus dirapikan sebelum dipindahkan, mereka syok bukan main. Bagaimana tidak, mayat pria yang baru dikubur sekitar 30 menit itu sudah beralih jadi hitam serta gosong seperti hangus terbakar. Kakinya tertekuk ke dada, demikian halnya tangannya juga tertekuk. Mayat itu memiliki bentuk tak akan lurus tetapi beralih seperti monyet. Layak saja bila mayatnya seperti lebih pendek. Melihat keadaan jenazah yang mengerikan tersebut, mereka selekasnya membungkus kembali dengan kain kafan yang tadi. Sesaat sebagian orang mulai menggali lubang pendam baru yang letaknya di tepi areal pemakaman dekat pagar batas. Sesudah penguburan usai, satu persatu orang yang mulai meninggalkan makam itu. Ustadz yang begitu takut akhirnya mendapatkan cerita warga jika jenazah pria yang dikenal baik itu dulunya sempat tinggal bersama dengan ibunya saat awal-awal menikah. Awalnya mereka begitu harmonis dan membuat banyak tetangga iri. Namun sayangnya kecantikan istrinya itu malah membuatnya celaka. Istrinya banyak mengeluh dan meminta ibu mertuanya juga bekerja membantu pekerjaan rumah. Bahkan istrinya seringkali terdengar tetangga meneriaki ibunya ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Hingga akhirnya suatu malam hujan lebat, tetangga melihat ibu tersebut keluar rumah tanpa payung dan menjinjing tas. Ia menangis dan saat itu ia berteriak mengutuk anaknya yang telah durhaka mengusirnya. Padahal, ia hanya minta sampai pagi untuk menginap dan pagi hari baru akan keluar dari rumah untuk mencari tempat tinggal lain. Tapi sayang, anaknya yang begitu buta tak sedikit pun kasihan dan keras hati mengusir ibunya. Saat itu ibunya terpaksa jalan kaki menuju tempat tinggal anaknya yang lain. Mulai sejak kepergian ibunya, kehidupan rumah tangga pria itu bukannya jadi tambah serasi. Bahkan juga terakhir Karta jatuh sakit 9 bulan. Awalnya cuma gatal-gatal umum, lalu lama-kelamaan terlihat memerah di sekitaran perutnya. Sebagian dokter serta paranormal sudah ia datangi, tapi penyembuhan yang ia lakoni sia-sia saja. Tidak ada akhirnya, bahkan juga harta yang ia punya mulai habis untuk menyembuhkan penyakit itu. Tubuh mulai mengurus, jalan juga sudah mulai tidak mampu. Pada akhirnya ia berbaring lemah di ranjangnya, dari perutnya keluar cairan yang begitu bau. Belakangan tubuhnya mulai lecet-lecet disebabkan lama berbaring kaku di ranjang, hingga akhirnya ia meninggal tanpa mendapat maaf dari ibunya hingga jasadnya begitu mengerikan. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.